Selamat datang semuanya, khususnya dari Cisantana. Selamat datang di bagian dari stasi Sukamulya. Kita sudah lama nggak berjumpa. Kalau saya ke Cisantana, orang sering menanyakan kapan ke sini. Saya juga bertanya kapan ke sana. Nah, tapi karena kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa di acara yang baik, yaitu pemberkatan rumah. Ada yang sudah membaca bacaan Injil hari ini di rumah? Belum. Ya, nggak apa-apa. Yang di sebelah saya ini juga belum kok. Saya mengaku. Injil hari ini mengenai Yesus yang menyembuhkan anak perwira, penjaga istana di Kapernaum. Perwira ini bukan orang Israel. Ini bukan umat pilihan. Meskipun seperti itu, Yesus juga memberikan kebaikannya. Jadi Yesus itu berbuat baik, tapi berbuat baiknya itu luas. Maka kalau kita mengikuti Yesus, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang berbuat baik, tetapi luas. Jangan hanya semangat berbuat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk kelompok sendiri, tapi semangat berbuat baik untuk luas. Kalau rumah itu diberkati, harapannya rumah itu menjadi sekolah, menjadi tempat di mana anggotanya, tetapi juga orang yang ada di dalamnya diingatkan. Ingat-ingat, jangan lupa, ayo kita seperti Yesus, berbuat baik tapi luas. Kurang lebih seperti itu makna dari rumah yang diberkati. Dan kita harapannya sih nggak merasa kecewa menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Yesus, kalau kita juga dipercaya untuk seperti Yesus. Saya bersyukur kalau merenungkan mengenai semangat para umat untuk bertahun jubilium. Ada yang ziarah ke Porta Santa, ada yang berziarah ke tempat ziarah. Kalau saya berziarahnya ke warung makan. Itu menunjukkan bahwa kita mau menggunakan tahun jubilium untuk semakin dekat dengan Yesus, supaya kita semakin dimampukan untuk seperti Yesus, yang bersikap baik, berbuat baik secara luas. Kita ada di bulan Prapaskah yang temanya itu mengenai pertobatan ekologis. Bagaimana kita bersikap terhadap alam. Bersyukur karena di kegiatan Prapaskah ini ada banyak orang yang berusaha untuk berbuat lingkungan, keluarga atau pribadi. Saya tadi pagi bersih-bersih, tapi piring. Saya merenungkan mengenai yang banyak dikagumi oleh banyak orang, yang dikerjakan oleh Deddy Mulyadi, gubernur kita. Sekarang yang menjadi perhatian gubernur itu adalah soal kali. 3 kali itu dikelola dengan baik, mendatangkan berkah, tetapi kalau nggak dikelola dengan baik, mendatangkan musibah. Di Cigugur itu ada kali yang bahkan anak kecil pun sudah bisa mengatakan, wih, jijik karena kotor dan bau. Dulu ketika saya di sini, kali yang oleh anak-anak sekarang dibilang jijik, kotor dan bau, dulu bersih. Maka tantangan kita itu sekarang adalah bagaimana kita dikuatkan oleh apa yang dikerjakan Bapak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tetapi kita juga disemangati oleh bahan Prapaskah pertobatan ekologis. Bagaimana kali yang ada di daerah kita, itu juga dipulihkan. Kalau Idul Fitri itu kan yang diucapkan selain silakan dicicipi ketupatnya, sebelumnya kan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Itu kan semangat untuk memulihkan relasi. Nah, yang juga perlu dipulihkan itu sebenarnya relasi dengan alam, tak terkecuali dengan sungai.
saya sudah mencermati bersama anak-anak. Ada sungai yang melintas di Paleben yang dulu bersih, sekarang anak pun bisa mengatakan jijik karena bau dan kotor. Kotor oleh limbah ternak, kotor oleh limbah dari rumah, juga oleh sampah-sampah yang lain, ada plastik dan seterusnya. Kalau saya jalan-jalan di belakang Paseban, di sana itu ada, itu namanya parit atau selokan ya? Selokan ya. Selokan itu dimanfaatkan untuk banyak orang karena air yang mengalir di situ. Kurang-kurangnya itu kan untuk kolam, untuk sawah. Malah juga saya sering lihat ada yang untuk cuci-cuci. Tetapi selokan itu yang saya lihat juga sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah rumah. Itu kasat mata. Karena apa? Itu persis di depan mata. Waktu saya jalan-jalan sama anak-anak ke sawah, lalu anak-anak mau cuci kaki, saya bilang, jangan di situ. Memang kelihatan jernih, tapi lihat, gak jauh dari situ ada paralon dari rumah. Jadi yang perlu dipulihkan bukan hanya relasi dengan sesama, tapi juga relasi dengan alam, tak terkecuali relasi dengan sungai, relasi dengan selokan. Maka ini juga menjadi tantangan. Bagaimana iman, bagaimana mengikuti Yesus, itu juga diwujudkan untuk menjaga yang namanya sarana umum, ya biarlah menjadi sarana umum. Dan harus dijaga sifat umumnya itu, jangan lalu digunakan untuk yang sifatnya pribadi dan mengganggu. Tidak mengganggu bagi diri sendiri, tapi mengganggu orang lain. Malu kalau kita mengajak orang, yuk kita memperhatikan kepentingan umum, tapi ternyata kita sendiri mengganggu kepentingan umum. Malu kan? Bapak Suci itu memberi nasihat luar biasa. Yuk kita perhatikan yang untuk umum dan ini berlakunya untuk jangka panjang. Sungai itu untuk umum dan ini berlakunya jangka panjang. Jalan itu untuk umum dan berlakunya jangka panjang. Air itu untuk umum dan berlakunya jangka panjang. Jadi sekarang ini rasanya juga perlu kita ambil bagian memberi perhatian terhadap yang untuk umum, untuk banyak orang, dan ini diperlukannya jangka panjang. Ada air, ada jalan, ada sungai, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat konkret yang ada di depan mata. Nanti kalau kita pulang kita juga bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Hal yang digunakan oleh banyak orang dan digunakannya itu jangka panjang, digunakannya lama. Yesus memberi perhatian terhadap yang luas. Nah, kita juga berusaha untuk memberi perhatian terhadap yang luas. Diri sendiri perlu diperhatikan, tapi orang lain juga perlu diperhatikan. Tuhan memberkati.